Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarij bihil qurab wa tuqdad duyun wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adla kulli ma'lumin lak. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. شروط وجوب زكاة الركاز. اقرأ يا خلدان. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Qala syurutu wujubi zakati rikazi. Syurutu wujubi zakati rikazi ay al-madfuni fil ardi arba'atun. Qala syurutu wujubi zakati rikaz ay al-madfuni fil ardi arba'atun. Ar-rikaz sayati insyaallah bahwa yang dimaksudkan dengan ar-rikaz adalah dafinul jahiliyah. Dafin atau di sini dibahasakan dengan definisi yang umum, yaitu ar-rikaz adalah al-madfuni fil ardi, yang tersimpan dalam tanah. Jadi orang menggali tanah tiba-tiba menemukan harta karun yang kita kenal dengan harta karun. Nah, dalam kondisi tertentu ketika memenuhi syaratnya maka diwajibkan untuk membayarkan zakat. Bagaimana surahnya? Saya berikan surah. Orang mendapatkan harta karun. Tapi harta karun ini mula-mula harus dari ardun nawat. Ardun nawat adalah al-ardul lati la yamlikuha ahad. Tanah yang bukan milik siapa-siapa. Misalkan Davin lagi jalan-jalan di gurun pasir, kemudian gali-gali-gali, tiba-tiba mendapatkan ada harta karun besar sekali. Kemudian dia buka, ternyata di situ ada 20 dinar emas. Tuh, anggaplah 30 dinar emas, dia dapatkan 30 dinar emas. Dan didapatkan bahwasanya simpanan emas ini adalah dafinul jahiliyah. Dafinul jahiliyah maksudnya apa? Barang emas ini adalah milik orang jahiliyah dahulu. Yang dimaksudkan dengan jahiliyah adalah az-zamanul ladzi qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dia melihat dinarnya ini ada stempel raja-raja dari tahun Mesir kuno misalkan. Nah, dia dapatkan bahwa emas-emas ini bukan emas yang dicetak di zaman Islam, melainkan emas yang dicetak di Mesir kuno. Maka barang seperti ini dinamakan sebagai rikaz. Apa yang dimaksudkan dengan rikaz? Dafinul jahiliyah. Ketika Davin menemukan harta karun senilai 30 dinar, harta karun anggaplah 30 dinar milik orang Arab kuno, orang Arab lama, maka di sini balaghan nisab, sudah mencapai nisab, yaitu 20 dinaran. Nisabur rikaz itu nisabul dzahab wal fiddah. Sama dengan nisab zahab wal fiddah. 20 dinaran, dan dia mendapatkannya 30 dinar, maka wajib bagi dia untuk membayarkan zakatul rikaz fil hal. Secara langsung, fauran, tanpa menunggu, tanpa ishtiratu hawalanil haul. Tidak disyaratkan untuk menunggu 1 tahun, melainkan langsung dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Sama seperti zakat dalam emas, yaitu rubu'ul usyar. Rubu'ul usyar itu 100 dibagi usyr, 10 dibagi rubu', berarti 10 dibagi 4, 2,5%. Jadi wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari 30 dinar yang tadi dia temukan. Dia keluarkan zakatnya dari emas yang dia dapatkan tadi itu. Dia keluarkan zakatnya, tinggal dia bagi nanti 30% dibagi 2,5 berapa. Setelah selesai maka emas ini menjadi hak milik Davin, dan dia telah mengeluarkan zakat dari hak milik dia ini yang dikenal sebagai zakatul rikaz. Kenapa mula-mula bisa menjadi hak milik Davin emas ini? Jawabannya karena emas ini bukan milik siapa-siapa. Ini dafinul jahiliyah, miliknya orang jahili. Sehingga sah saja ketika berpindah menjadi milik kita, boleh menjadi milik kita. Oleh karena itu, di sini menjadi sara milkan lil akhir bagi orang yang menemukannya ini. Dan juga wajib alaihi zakah. Wajib bagi dia untuk wajib alaihi fihi az-zakah. Wajib bagi orang yang menemukan itu pada harta rikaz itu az-zakah. Ini adalah syurut dari zakat rikaz. Sekalipun kalau kita lihat di zaman sekarang hampir sulit sekali kita dapatkan fakta zakat rikaz ini.
Kecuali ya seperti tadi ada penemuan-penemuan harta karun di daerah-daerah yang bukan memang daerah Islamiyah. Daerah-daerah bukan daerah Islamiyah, daerah-daerah yang bukan dimiliki oleh siapapun. Tapi kalau kita menemukan ada harta karun di rumah orang, ya punya orang itu. Atau bagaimana kalau misalkan kita menemukan harta karun, ternyata harta karunnya punya seorang muslim. Ya seperti mungkin saja ini terjadi sekarang. Kita menggali-gali-gali, tiba-tiba didapatkan di belakang pesantren ada harta karun. Kemudian apakah menjadi milik kita? Tidak, karena ini milkun li muslim. Wa milkul muslim tidak berpindah la yantaqilu ila ahadin bi mujarradi al-akhdh, dengan sekadar dia mengambil. Maka kalau menemukan barang yang ada tersimpan yang hilang seperti yang memang punya muslim, maka ini bukan rikas, tapi namanya luqatah. Maka namanya luqatah. Maka ya'khudhu hukman luqatah yang disebutkan nanti dalam bab muamalat. Bahwasanya orang ketika mendapatkan luqatah, wajib ta'rifu hasanatan, wajib dia umumkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang mengakui barang tersebut, dia menemukan barang di pesantren, di-share ke grup alumni, apakah ada yang punya barang ini? Ternyata tidak ada yang mengakui, baru boleh bagi dia untuk dia diberikan mukhayyarun baina amrayni, immal hifzi wa immal milki. Dia mau menyimpannya terus, tidak menjadi barang milik, atau menjadi al-milki, menjadi barang milik dia. Wa in kana ikhtara al-milka, kalau dia milih milik, maka wajibat alaihi sighah. Wajib bagi untuk mengucapkan sighahnya dalam mazhab Syafi'i dan mengatakan barang yang ditemukan tamallaktu hadza syai'. Ya, aku jadikan barang ini menjadi milikku. Dan baru saat itulah dia boleh untuk menggunakannya. Tidak seperti sekarang, banyak yang menggunakan barang luqatah dari sejak nemu langsung dipakai. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Kapan boleh menggunakan barang luqatah, al-intifa' dengan barang-barang luqatah? Setelah ba'da mururi sanah tadi, kalau disyaratkannya 1 tahun. Dan dia menjadikannya sebagai hak milik, baru kemudian boleh bagi dia untuk menggunakannya. Ala tafsil sayati ma'ana insyaallah ta'ala fi babil luqatah. Kalau namanya di tanah lapang gitu, nggak tahu pun siapa, jauh dari kehidupan gitu, ya dari orang-orang sekitar. Nah itu dibagiin ke negara atau orang nemuin? Di Aceh nemuin emas-emas. Oh di Aceh ada ya? Ya kalau misalkan dia menemukannya seperti itu, taib, nanzur insyaallah, kita baca nanti. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakatir rikaz. Syurutu wujubi zakatir rikazi ayil madfuni fil ardi arba'atun. Akmil Syekh Khagan. Kaunuhu dahaban aw fiddatan wa kaunuhu nisaban wa kaunuhu min dafinil jahiliyati wa kaunu wujudihi fi mawatin aw milkin ahyahu wajiduhu. Aywa. Yang pertama kaunuhu ay kaunu ar-rikazi dhahaban aw fiddah. Diwajibkan zakat kalau memang yang ditemukan adalah emas dan perak saja. Kalau yang ditemukan itu harta-harta lainnya, yang ditemukan berlian misalkan atau harta-harta berharga lainnya, maka tidak diwajibkan zakat. Jadi kaunuhu dhahaban aw fiddatan ini adalah syarat yang pertama dalam rikaz. Qala kaunuhu dhahaban aw fiddatan mutlaqan, secara umumnya bentuknya apa? Apakah dia madruban atau ghairu madrubin? Madruban yang dicetak sudah menjadi emas, dinar dan dirham, itu namanya madrub. Ghairu madrub yang belum dicetak. Belum dicetak ada banyak kemungkinan, bisa berupa tibran. Tibran itu ketika masih tercampur dengan tanah, atau sabikatan ketika sudah menjadi emas-emas batangan dan lainnya. Qala rahimahullah kaunuhu dhahaban aw fiddatan wa kaunuhu nisaban. Dia mencakup dan dia wa kaunuhu nisaban ay wa kaunuhu balagha nisaban. Dia sudah mencapai nisabnya. Yang dimaksudkan dengan nisab di sinilah nisabul dhahabi awil fiddah. Bergantung ketika dia yang temukan. Ketika dia temukan barang zahab, maka sesuai dengan nisabul dhahab. Wa kam nisabul dhahab? 20 mithqalan. Ya, 20 mithqalan. 20 dinar. Mithqal itu maksudnya dinar. 1 dinar berapa gram? 4,25 gram. 4,25. Arba'atu gramat wa rubu'. 4/4. Kalau nisabul fiddati kam? 200 dirham. Mi'ata dirham. Nisab dari fiddah itu 200 dirham. 1 dirham berapa gram? 2,975 gram. Ada contekannya. 2,975 gram. Dihafalkan ya. 1 dinar berapa gram? 4,25. 1 dinar 4,25. Kalau 1 dirham 2,975. Nisabu al-dhahabi kam? 20 dinaran atau 20 mithqalan. 20 dinar dikali 4,25 berapa gram? 85 gram. Jadi nisab dari emas adalah 85 gram.
Kalau nisab dari perak, 200 dikali 2,975, 595 gram. Marwa ma'ana. 595 gram itu nisab dari perak. Qala rahimahullah kaunuhu dhahaban aw fiddatan wa kaunuhu nisaban. Naam. Qala rahimahullah wa kaunuhu nisaban walau bi dhammihi ila ma yamlikuhu min jinsi. Di sini nisab itu tidak disyaratkan bahwa barang yang dia dapatkan sebagai rikas itu benar-benar mencapai 20 dinar misalkan, tidak. Tapi cukup misalkan ketika dia mendapatkannya 10 dinar dan di rumah dia punya 10 dinar juga. Nah, di sini maka dia gabungkan apa yang dia dapatkan di rikas dengan barang harta yang dia miliki di rumah. Jadi di sini wa kaunuhu nisaban walau bi dhammihi ila ma yamlikuhu min jinsih. Sekalipun dengan bi dhammihi dia gabungkan dengan apa yang dia miliki ketika sama jenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak. Tapi bagaimana nanti cara pengeluaran zakatnya? Dia mendapatkan rikas senilai 10 dinar. Kemudian dia memiliki di rumah juga uang 10 dinar. Tanpa mendapatkan rikas, dia punya uang di rumah saja 10 dinar, la yajibu alaihi zakah. Belum wajib bagi dia untuk membayarkan zakat, zakatun naqdain. Karena kenapa? Karena 10 dinar tidak mencapai nisab, sehingga tidak wajib bagi dia untuk membayarkan zakatun naqdain. Ar-rikas ketika dia hanya mendapatkan 10 dinar saja dan tidak punya uang sama sekali di rumah, dia juga tidak diwajibkan untuk membayar zakatul rikas karena lam yablugh nisaban. Tapi bagaimana kasusnya ketika dia mendapatkan 10 dinar rikas dan dia memiliki 10 dinar di rumahnya? Atas dasar ini merupakan barang az-zahab wal fiddah yang merupakan kepemilikan dia. Maka dalam kasus seperti ini apa kata para ulama? Para ulama mengatakan di sini yudammu ar-rikaz bi jinsihi bima yamlikuhu min jinsihi. Sehingga digabungkan 10 dinar tambah 10 dinar berapa? 20 dinar. 20 dinar diwajibkan bayar zakat. Tapi ada perbedaan. Bedanya yang ini zakat rikas. Sedangkan ini zakat an-naqdain. Perbedaannya, zakatul rikaz la yushtaratu fihi al-haul wa zakatun naqdain yushtaratu fihi al-haul. Sehingga cara mengeluarkan zakatnya adalah dia mengeluarkan zakatul rikaz fil hal saat itu juga, dan dia mengeluarkan zakatun naqdaini ba'da sana. Setelah 1 tahun terkumpulkan dari dia 20 dinar ini. Jadi penghitungan haulnya adalah ketika dia sudah mendapatkan rikas. Anggaplah dia mendapatkan rikasnya 1 Ramadan. Dia memiliki uang 10 dinar sudah lama. Nah, kapan bagi dia dihitung 10 dinar ini diwajibkan bayar zakat setahun ke depannya? Dimulai dari 1 Ramadan ini. Karena saat inilah dia balagha nisaban. Karena telah kita sampaikan dalam bab zakatun naqdain bahwasanya syaratnya al-haul adalah mudhiyul hauli min milkin nisab. Sudah berlalu 1 tahun sejak dari dia memiliki nisabnya, yaitu 20 dinar. Sehingga dia mengeluarkan zakat dari 10 dinar saat itu juga ketika dia mendapatkan rikas, dan mengeluarkan zakatun naqdain dari 10 dinar setelah 1 tahun dia memiliki 20 dinar ini. Jadi sekalipun yudhammu ila ma yamlikuhu min jinsih, tapi tidak dikeluarkan secara bersamaan, melainkan masing-masing sesuai dengan syaratnya. Jadi misalkan itu kan dia punya 20 dinar. Ya. Terus dikeluarin zakat rikas berkurang nggak sampai 20, tetap dikeluarin nggak pas tahun depan? Bagus. Maka contohnya diganti. Kalau dikeluarin maka nggak ada jalan setahun kan? Berarti kalau begitu tidak diwajibkan zakat. Ahsan, barakallahu fik. Sehingga contoh yang disebutkan tadi tidak tepat. Barakallahu fik Syekh Dafin. Berarti ambillah dia menemukannya 15 dinar di sini. Di sini dia punya 10 dinar. Maka di sini totalnya bukan 20 dinar, tapi dikeluarkan totalnya 25 dinar. Sehingga sekalipun dikeluarkan sedikit, dia tetap mencapai nisabnya. Ahsan, barakallahu fik. Allah. Qala rahimahullah kaunuhu dhahaban aw fiddatan wa kaunuhu nisaban. Wa kaunuhu min dafinil jahiliyah wa kaunuhu ay wa kaunur rikazi min dafinil jahiliyati. Dan al-jahiliyah saya sampaikan tadi adalah man qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kalau Masehi sekitar tahun
700 Masehi ya, sekitar tahun 700-an Masehi, atau umur beliau sekitar di abad ke-7 atau sekitar abad-abad di itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang sebelum beliau itu dinamakan sebagai jahiliyah. Nah, rikas itu khusus ketika kita mendapatkan harta-harta yang penyimpanannya orang-orang zaman dahulu sekali. Makanya fakta sekarang itu sudah sangat sulit, kecuali dalam penemuan-penemuan sejarah ketika didapatkan ternyata ada emas dan memang mencapai nisab, anggaplah seperti itu, maka diwajibkan untuk membayar rikas. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin masih mudah karena kan tidak jauh, mungkin cuma 50 tahun, cuma beberapa tahun dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari sekarang kita sudah 1400, itu lebih 1400 tahunan. Hampir 1500 tahun dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kerajaan berarti enggak sih? Gimana? Kalau kerajaan? Oh, di Indo. Kalau kerajaan di Indonesia itu baru kan kerajaan di Indonesia ya. Nanti ada hukumnya sendiri insyaallah. Kita nanti baca. Qala rahimahullah wa kaunuhu min dafinil jahiliyah. Kemudian ini syarat yang ketiga, syarat yang keempat, wa kaunu wujudihi ay wujudir rikazi fi mawatin aw milkin ahyahu wajiduh. Ini komanya sebenarnya yang bagusnya nggak di sebelum aw, nggak ada koma di sana. Karena ini satu syarat. Wa kaunu wujudihi fi mawatin aw milkin ahyahu wajiduh. Hapus komanya. Wa kaunu wujudihi ay wujudir rikazi fi mawatin, dan rikas itu ada pada mawat. Ingat definisi mawat adalah al-ardul lati la yamlikuha ahadun. Tanah yang bukan milik siapapun. Itu namanya al-mawat. Al-ardul lati la yamlikuha ahadun. Daerah yang bukan milik siapa-siapa. Qala wa kaun wujudihi fi mawatin, seperti dia mendapatkan di padang pasir misalkan, yang bukan milik siapa-siapa, dia dapatkannya di hutan misalkan, yang bukan milik siapa-siapa. Qala wa kaun wujudihi fi mawat au milkin, maksudnya au fi ardin mamlukatin, tanah yang dia miliki. Mawatin tadi maksudnya ardin mawatin, ini milkin ay ardin mamlukatin. Ahyahu wajiduh, yang tanah ini dia bisa mendapatkan kepemilikan karena dengan ihyaul mawat, dengan cara dia hidupkan. Tanah awalnya bukan tanah milik siapa-siapa, kemudian dia bangun rumah di sana. Setelah dia bangun rumah, ternyata digali rumahnya, di dalamnya ternyata ada penyimpanan jahiliyah. Maka dalam kondisi seperti ini diwajibkan bagi dia untuk kalau dalam kondisi seperti ini, maka ini dinamakan sebagai rikas. Ketika dia mendapatkannya fi milkin ahyahu wajiduhu. Baik. Dalam hamish Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menyampaikan pengecualian beberapa rikas dari beberapa hukum yang lain yang berbeda dengan rikas. Saya bacakan, mungkin di Mu'nis juga ada mirip karena Syekh Mustafa banyak mengambil dari ta'liq di sini. Qala rahmahullah au milkin ahyahu wajiduh ay minal mawat, dari mawat. Amma dafinu man asara al-islam wa balaghathu ad-da'wah fa fai'un. Adapun simpanan dari orang-orang yang hidup di masa ada Islam dan dakwah sudah sampai kepada mereka, maka hukumnya fai'. Artinya seperti di Indonesia misalkan. Di Indonesia beberapa kerajaan, anggaplah, itu hidup di masa Islam. Mereka tidak muslim. Misalkan, mereka tidak muslim dan sudah sampai kepada mereka dakwah, mereka hidup di masa setelah Islam itu ada. Maka ketika ditemukan barang milik mereka bukan dinamakan sebagai rikas, melainkan dinamakan sebagai fai'. Karena rikas hanya disebutkan ketika jahiliyah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Kita lihat. Kalau muslim jelas nanti luqatah yang saya sebutkan. Tapi kalau non muslim seperti beberapa kerajaan di Indonesia dan sudah sampai kepada mereka dakwah, maka harta yang ditemukan nanti sebagai fai'. Fai' itu apa? Akan datang insyaallah pada akhir nanti dalam bahasan Kitabul Jihad. Fai' adalah ma yu'khadhu min malil kufar, yang diambil dari harta kufar bighairi qahrin. Yang didapatkan dari hartanya orang kafir non muslim tanpa ada paksaan. Maka itu dinamakan sebagai fai'. Ma yu'khadhu minal kufari bighairi qahrin, tanpa ada paksaan. Ini perbedaan antara fai' dengan ghanimah. Kalau ghanimah, ma yu'khadhu minal harbiyyi qahran. Yang diambil dari harbi, tidak cuma orang kafir ya, tapi kafir lebih khusus. Itu ma yu'khadhu minal harbi qahran. Yang kita dapatkan dari orang kafir harbi secara paksa. Itu dinamakan sebagai
ghanimah. Jadi farqun bainal ghanimati wal fai' min jihatain. Al jihatul ula annal ghanimata tu'khadhu qahran. Diambil secara paksa dengan peperangan. Wal fai' yu'khadhu bi ghairi qahrin. Diambil tanpa ada paksaan. Wa min jumlatil fai' al jizyah. Contoh fai' adalah jizyah. Kita mendapatkan jizyah dari orang-orang kafir yang tinggal di negeri Darul Islam tanpa ada paksaan. Mereka datang secara sukarela mengadakan akad dhimmah, membayarkan jizyah 1 dinar tiap tahunnya tanpa ada paksaan dari kita. Itu masuk ke dalam kategori fai'. Kemudian itu perbedaan pertama, al-ghanimatu tu'khadhu qahran wal fai'u yu'khadhu bi ghairi qahrin. Perbedaan kedua, al-ghanimatu tu'khadhu minal harbiyyi khassah. Diambil dari orang kafir harbi secara khusus. Wal fai'u yu'khadhu minal kuffar secara umum. Yang kufar itu apakah kafir harbi? Apakah kafir itu ya kafir harbi, betul? Seperti nanti akan kita sebutkan surah bagaimana kafir harbi harta yang kita ambil bisa menjadi fai'. Termasuk juga kafir dhimmi, karena orang yang tinggal di negeri Islam, dia kategorinya adalah kafir dhimmi, atau kafir mu'ahad, atau kafir musta'man. Keempat jenis kafir ini bisa nanti harta yang kita ambil dari mereka terkategorikan sebagai fai' ketika terpenuhi syarat dari fai' yang tadi disebutkan, yaitu ma yu'khadhu min amwal kufari bi ghairi qahrin. Termasuk ini kerajaan-kerajaan yang masih statusnya non-muslim, masih kafir dahulu di Indonesia, tapi mereka datang setelah zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Islam sudah sampai kepada mereka, tapi mereka tidak muslim, maka harta yang kita dapatkan dari peninggalan-peninggalan mereka, maka terkategorikan sebagai fai'. Yaitu ma yu'khadhu min amwalil kuffari bi ghairi qahrin. Wa amma, ada nggak di Mu'is? Ada ya? Qala rahimahullah, wa amma ma wajadahu 'alal ardi aw bidarina fi tariqin nafidh. Nah, ini yang saya sampaikan. Wa amma ma wajadahu 'alal ardi aw bidarina, darina darul Islam, fi tariqin nafidh, aw masjidin, didapatkan di masjid, aw kana islamiyan, atau bukan dafin jahiliyah tapi dafin islami. Kana alaihi Qur'anun, tertulis Quran, aw ismu malikin min mulukil Islam, aw syakka fi kaunihi islamiyan, faluqatah. Maka hukumnya luqatah. Fa yatarattabu alaihi ahkamul luqatah min wujubi ta'rifiha sanatan wa min wujubi hifdhiha. Dan tidak harus bagi dia, tidak harus untuk disimpan. Kalau dia sudah diambil, maka harus disimpan. Dan dia harus mengetahui sifat-sifatnya, ifasaha, mengetahui sifat-sifat dari barang tersebut. Qala faluqatatun, maka hukumnya luqatah. Baru bisa menjadi hak milik dia kalau dia barangnya memang termasuk yang tersebut. Setelah 1 tahun dia memberikan tarif, baru setelah itu dia menjadikan hak milik. Beda dengan fai'. Kalau fai' itu langsung diberikan kepada Baitul Mal. Beda dengan rikas. Rikas itu langsung menjadi kepemilikan pribadi dari pemiliknya. Kalau luqatah itu apakah miliknya siapa? Milkuhu mauquf. Dilihat dahulu. Apa setelah 1 tahun ada yang mengakuinya atau tidak? Kalau ada yang mengakuinya itu barang milik saya, maka menjadi milik dia. Kalau tidak ada, maka dia bisa menjadi hak miliknya. Qala wa amma ma wujida fi daril harbi fi milki harbiyyin fa ghanimah. Nah, ini jelas kalau didapatkan dari orang kafir harbi maka ghanimah. Ma lam yadkhul bi amanihim fayajibu radduhu. Selagi orang tersebut muslim tidak masuk ke dalam suatu negeri dengan ada izin keamanan dari kafir harbi. Seperti pertanyaan sekarang. Hartanya kafir harbi itu hukumnya ghanimah. Ada yang bertanya, kalau gitu kalau kita masuk ke negerinya kafir harbi boleh dong kita ambil-ambil? La, ada syaratnya, yaitu ma lam yadkhul bi amanihim. Selagi dia tidak masuk ke negeri kafir tersebut dengan amannya mereka. Artinya kita sekarang kalau masuk ke negeri-negeri kafir harbi, itu kan mendapatkan izin keamanan visa dari mereka. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh kita mengambil hal yang seperti itu. Tapi kalau kasusnya kasus jihad, kita jihad, perang melawan mereka, maka apa yang bisa didapatkan dari kafir harbi, maka nanti beralih statusnya menjadi ghanimah. Ghanimah nanti akan dibagikan sesuai dengan pembagiannya. Qala wa amma ma wujiba bidarina fi milki syakhsin falahu. Nah, kalau didapatkan di negeri Islam dan memang di tanahnya punya orang lain, makanya punya orang tersebut. Bukan karena gue yang gali kok, gue yang nemu. Enggak, tapi menjadi misalkan kita datang ke rumah orang, kita cari-cari di rumah itu ada barang yang ketemu. Nah, itu maka menjadi milik orang tersebut, bukan milik kita. Qala fayuhfaz, maka dijaga, diberikan ke orangnya. Fa in uyisa minhu fa huwa li baitil mal. Kalau ternyata tidak khawatir dia tidak bisa menemukan orang pemiliknya, maka diberikan kepada Baitul Mal. Kasairil amwalid dha'i'ah, sebagaimana harta-harta hilang lainnya. Karena al-malud dha'i itu diberikan kepada Baitul Mal. Seperti misalkan harta yang kita dapatkan dari pantai. Ada harta-harta yang berserakan di pantai, maka hukum asalnya itu diberikan kepada Baitul Mal. Pertanyaannya, Ustadz, sekarang nggak ada Baitul Mal, bagaimana? Allahu a'lam. Nah, bukan ya? Baitul Mal itu harus dari negara.
Baitul Mal itu dari negara. Atau sekarang sebenarnya ada Baitul Mal, ya Kementerian Keuangan. Anggaplah kalau itu dianggap sebagai Baitul Mal ma'atasamu. Tapi itu Baitul Mal yang ghair muntazim, yang tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Dan siapa? Imam Al-Syarihur Rahabiyah mengatakan bahwasanya dalam bab zakat kan yang mendapatkan zakat mustahik. Dalam mazhab Syafi'i diantaranya ada qaul yang mengatakan Baitul Mal diberikan ketika orang zakatnya tidak bisa dialihkan ke keluarga, tidak punya keluarga sama sekali, tidak punya daul arham juga, nanti dialihkan kepada Baitul Mal. Tapi disebutkan bahwa Baitul Mal ini dengan syarat ini intazam. Kalau Baitul Mal itu memang diatur dengan peraturan Islam. Terus disebutkan waqad aisna intizamahu ila yaumil qiyamah. Dan kami sudah ragu, sudah putus asa kayaknya Baitul Mal tidak akan kembali bisa rapih lagi sampai nantinya. Ya mungkin sekarang kalau kita katakan tidak ada Baitul Mal sama sekali atau kita katakan diterapkan ke masalah kontemporer seperti ini, maka banyak hukum Baitul Mal yang tidak berlaku yang disebutkan dalam fikih. Tsumma qala rahimahullah syurutu wujubi zakatil ma'din. Jadi tadi syurutu wujubi zakatir rikas. Ya. Tapi di sini ada taklikan yang nomor 3, walau ghairu madrubin fala zakata fi ghairi. Walau ghaira Madrubain. Fala zakata fi ghairihima. Berarti kalau misalkan emasnya tuh enggak ada capnya gitu. Berarti enggak ada zakat. fala zakata fi ghairihima fi ghairi dzahabi wal fiddah. Fala zakata dalam berlian, maka tidak ada zakat dalam yakut. Jadi di situ walau ghairu madrubain, maksudnya emas dan perak sekalipun emas peraknya sama saja, apakah emas dan peraknya itu madrub atau ghairu madrub, maka yajibuz zakah. Walau ghairu madrubain ini ada istilahnya. Launya namanya istilahnya para ulama lau seperti ini lil ghayah. Maksudnya apa? Emas dan perak sama saja, apakah emas perak itu madrubaini atau ghairu madrubain, maka yajibu fihi zakah. Setelahnya beliau kemudian koma berhenti. Fala zakata fi ghairihima. Ghairihima di sini maksudnya fi ghairi dzahabi wal fiddah. Maksudnya selain zahab dan fiddah, kal yaqut wa zuburjut wa al aqiq, batu akik misalkan yang ditemukan, maka tidak ada zakat. Tapi kalau emas dan perak sama saja, apakah madrubain atau ghairu madrubain, maka yajibu fihi zakah. Qala rahimahullah syurut wujubi zakatil ma'din. Ya. Kalau dia nemu rikas, terus misalnya kan ini orang pertama nemuinnya itu ditaruh dulu bentar, dia misalnya mau ngambil apa gitu, terus tiba-tiba ada orang datang lagi. Nah, misalnya ngaku-ngakuan gitu, itu nanti dimenangin yang mana tuh? Kan nggak ada yang tahu misalnya. Dimenangkan yang mana? Berarti nanti bab tanazu masuknya. Ini bab tanazu kayak nahwu. Bab tanazu ketika ada tanazul khasmain. Siapa yang dimenangkan? Nggak ada saksi juga, dia nggak mau kasih tahu orang. Allahu a'lam. Coba nanti ya. Allahu a'lam. Tapi kalau dalam kitab Saidi wa Dzabaih, orang ketika dia menangkap buruan, kemudian buruannya sudah ditangkap, anggaplah kijang. Dia sudah tangkap, sudah ditaruh, diikat di suatu ikatan. Terus kijangnya kabur. Saya nangkap nih, kijangnya kabur. Kemudian diambil sama khildan. Khildan tidak bisa memiliki kijang tersebut. Kijang itu masih statusnya milik saya, sekalipun dia kabur. Jadi nggak bisa, kan tadi kabur, kemudian saya tangkap, nggak bisa karena saya sudah menangkap sebelumnya, maka statusnya masih menjadi milik saya kijang tersebut. Nah, tapi pertanyaan Bella kan tadi ini statusnya milik siapa? Masalahnya adalah bukan masalah pertanyaan statusnya milik siapa, tapi gimana ketika mereka gontok-gontokan. Ini punya gua, ini punya gua, punya gua, punya gua, maka qadhi menghukuminya seperti apa? Allahu a'lam. Qala rahimahullah syurut wujubi zakatil ma'din. Telah berlalu ya syurut wujubi zakat rikas, itu yang kelima dari zakat. Sekarang terakhir itu syurut wujubi zakatil ma'din. Zakatil ma'din sampai sekarang masih ada ya. Syarat wajib zakat dalam pertambangan. Ya, pertambangan. Pertambangan di sini tidak secara umum pertambangan, melainkan hanya ketika pertambangan emas dan perak saja. Nah, al-ma'din yang dimaksudkan oleh para fuqaha bukanlah pertambangan, tapi barang tambangnya. Jadi yang dimaksudkan bukan makanul istikhraj, tapi yang dimaksudkan adalah al-mustakhraj, barang yang dikeluarkan. Bukan makanul istikhraj, tapi asyai'ul mustakhraj, barang yang dikeluarkan. Karena al-ma'din yutlaqu bi itlaqaini,
diucapkan untuk asyai'ul mustakhraj, dan juga atas dasar dia ismu makan sehingga dinamakan makan istikhraj. Qala rahimahullahu ta'ala syurutu wujubi zakatil ma'dini, syarat diwajibkannya zakat ma'din. Apa itu ma'din? Wa huwa ma yustakhraju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi. Ma yustakhraju, ma di sini kalau kita menganggapnya sebagai mausulah, ma yustakhraju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi, maka silahnya adalah dhamir yang ada pada yustakhraju. Yustakhraju huwa kembali kepada ma. Ma yustakhraju ay syai'un yustakhraju, suatu barang yang dikeluarkan min makanin, dari suatu tempat. Minnya di sini bukan min bayaniyah ya. Karena di sini bukan tempat yang kita bicarakan, tapi barang yang diambil dari tempat tersebut. Qala rahimahullah ma yustakhraju min makanin, yang diambil dari suatu tempat, khalaqahullahu ta'ala fihi, yang Allah menciptakan barang tersebut, fihi ay fi dzalikal makan. Khalaqahu al-ha ya'udu ila ma, Allahu ta'ala fihi wal ha'u fi fihi ya'udu ila makan. Ya Allah menciptakan barang tersebut untuk ada pada tempat tersebut. Ini perbedaan antara ma'din dengan rikas. Kalau rikas Allah tidak menciptakan adanya emas itu dalam padang pasir atau hutan. Tapi kalau di sini dalam ma'din memang ketika kita menemukan emas di sana memang disitulah tambang emas. Qala syurut wujubi zakatil ma'dini itsnan, ada dua syarat. Kaunuhu dhahaban aw fiddatan wa kaunuhu nisaban. Syaratnya sama. Kaunuhu dhahaban aw fiddah, dia emas atau perak. Dhahaban aw fiddah, dia emas atau perak, berarti tambang barang lain selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Seperti tambang minyak, maka tidak ada zakatnya. Seperti tambang nikel, batu bara, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau nikel, minyak, batu baranya kemudian diperjualkan, apakah kemudian menjadi zakat tijarah? Yunzar. Allahu a'lam. Apakah menjadi zakat tijarah? Dia kan tidak mendapatkannya dengan cara muawadah. Sedangkan syaratnya zakat tijarah kan dia mendapatkan barang tersebut dari cara muawadah. Sehingga seharusnya pertambangan tidak ada zakat tijarah juga. Allahu a'lam. Qala kaunuhu dhahaban aw fiddatan, dia berupa emas atau perak, maka tidak diwajibkan pada selain emas dan perak. Wa kaunuhu nisaban, ay wa kaunuhu balagha nisaban, dia sudah mencapai nisab. Nisabnya ini nisabul dhahabi awil fiddah. Nisabul dhahab 20 mithqalan wa nisabul fiddati 100 dirham. 200 dirham kama taqaddam. Jadi orang yang dia menambang sesuatu, dia mendapatkan sesuatu ditambang, misalkan pada hari itu dia mendapatkan setelah pertambangan yang mencapai nisab, anggaplah misalkan dia mendapatkan emas seberat 100 gram. Dan tadi nisabnya emas berapa gram? 85. Ya, 85 gram. Dia mendapatkan emas 100 gram. Maka diwajibkan bagi dia untuk membayarkan zakat saat itu sekali saja. Wajib bagi dia untuk membayarkan zakat saat itu juga, fil hal, tanpa disyaratkan haul saat itu, fil halil wala yushtaratu fihil haul, saat itu saja. Zakatnya sama, oke. Zakatul ma'din sama dengan zakatul dhahab wal fiddah, yaitu rubu'u al-ushr. Kalau zakatul rikaz mana rikaz? Ini ya. Zakatul rikaz itu berbeda dengan zakatul al-dhahab wal fiddah. Zakatul naqdain itu rubul ushr. Kalau zakatul rikaz al-khumus 20%. Jadi cukup banyak. Kama sayati insyaallah. Tsumma qala rahimahullah maqadiru zakatil amwal. Selesai syurut wujubi zakatil ma'din. Saya berikan taswir yang mudah saja ya. Saya tahu mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan dia hari ini mendapatkan tambangnya baru 50 gram. Kemudian bulan depan ketika dia nambang lagi dapat 50 gram lagi. Apakah di sini digabungkan antara pertambangan dia bulan depan dengan yang bulan kemarin, kemudian diwajibkan bayar zakat atau tidak? Nanti insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Sekarang kita singkatkan dahulu. Yang penting syarat tadi itu telah tergambarkan. Itu kaunuhu dhahaban aw fiddatan wa kaunuhu nisaban. Tsumma qala rahimahullah maqadiru zakawatil amwal. Faraghal musannifu rahimahullahu ta'ala min dzikri syuruti kullin min aqsami zakatil mal. Setelah beliau menyebutkan syarat untuk keenam zakatul mal, dari mulai zakatul an-naqdain, kemudian zakatu an-na'am, zakatu urudit tijarah,
zakatul muasyarat, zakatul rikaz, dan terakhir zakatul al-ma'adin. Setelah menyebutkan keenam syarat ini, beliau mulai masuk kepada pembahasan baru, yaitu beliau masuk kepada pembahasan maqadiru zakawatil amwal. Maqadir, kadar zakat yang harus dikeluarkan. Sebelum mulai ini, saya ingin memulai dengan ucapan yang seringkali diucapkan oleh Syekh Syahawi ketika beliau mulai babu zakah. Beliau sering mengucapkan, yajibu ala kulli man indahu malun, wajib bagi setiap orang yang punya harta, an yatahaqqaqa min amrayni. Dia harus memastikan dua perkara. Yajibu ala kulli man indahu malun an yatahaqqaqa min amrayni. Untuk memastikan dua perkara. Yajibu ala kulli man indahu malun an yatahaqqaqa min amrayni. Al-awwal, yang pertama, annahu akhrajal qadral wajiba alaihi fi'lan. Annahu akhrajal qadra al-wajiba alaihi fi'lan. Ma huwa al-awwal? Annahu akhrajal qadra al-wajiba alaihi fi'lan. Dia benar-benar mengeluarkan kadar yang diwajibkan atasnya. La yanqus wa la yazid, tidak kurang tidak lebih, harus benar-benar pas sesuai dengan apa yang dikeluarkan, diwajibkan bagi dia. Orang kalau diwajibkan, misalkan dia punya 20 dinar, diwajibkan rubul usyr atas dasar zakatun naqdain, wajibnya berarti 25%, dia keluarkan zakatnya. Harus memastikan berapa zakat yang keluar, tidak boleh kurang. Yang kedua adalah wa annahu wasala ila mustahiqihi fi'lan. Wa annahu wasala ila mustahiqihi fi'lan. Dan dia memastikan bahwasanya annahu, apa yang dia keluarkan, wasala itu sampai ila mustahiqihi fi'lan. Sampai kepada mustahiknya. Fi'lan maksudnya secara fakta. Benar-benar bahwasanya apa yang dia keluarkan sampai kepada zakat. Ketika dia sudah melaksanakan dan memastikan kedua hal ini, maka bari'at zimmatuh. Maka terlepas tanggungannya min wujubiz zakah, dari kewajiban zakat. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kedua ini, dia tidak mengerti maqadiruz zakah yang akan kita baca sekarang. Dia punya harta sebanyak apa, dia nggak tahu berapa yang harus dikeluarkan. Rubul usyrkah, khumuskah? Dalam muasyarat dia tidak tahu apakah yang diwajibkan usyr atau nisful usyr. Ketika peternakan seperti ini dia tidak tahu berapa yang harus dia keluarkan dan syarat-syaratnya. Ketika dia tidak mengetahui ini, maka bermasalah syarat yang pertama. Atau syarat yang kedua bermasalah, nanti akan kita sebutkan di akhir, yaitu asnaf al-mustahiq az-zakah. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang ada 8. Ketika dia memberikan zakat, tapi zakatnya tidak sampai. Seperti bagaimana dia berikan ke lembaga zakat. Tapi ternyata lembaga zakatnya tidak memberikan kepada yang seharusnya. Zakatnya malah diberikan kepada mustashfayat, kepada rumah sakit. Zakatnya diberikan ke panti asuhan anak yatim, kepada panti jompo. Yang itu semua kalau diberikan kepada orang per orang, dia miskin, dia fakir, tidak ada masalah. Tapi diberikannya ke lembaga-lembaga seperti itu untuk bangun masjid bahkan. Ini semua bukan bagian dari masarifuz zakah. Masarifuz zakah terbatas kepada 8 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Dan selanjutnya sampai 8 asnaf yang Allah sebutkan semuanya hanya terbatas kepada mereka. Tidak ada di antara sana masjid, pembangunan jalan, mustashfayat. Itu memang kita bisa memberikan harta, tapi bukan bagian dari zakat. Kita memberikan sedekah ahlan. Kalau secara fikih itu semua nanti akan masuk kepada masariful fai' dan juga ghanimah. Nanti ghanimah dan fai' akan ada masrif di sana yang diberikan untuk limaslahatil muslimin. Untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti membangun rumah sakit, membangun sekolah dan lainnya. Ketika seorang tidak memastikan dua hal ini yang beliau sebutkan, yaitu annahu akhrajal qadral wajiba alaihi fi'lan wa annahu wasala ila mustahiqihi fi'lan, maka dia masih termasuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka mereka, orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakat ini, maka terkategorikan sebagai orang-orang yang menimbunkan harta dan diberikan kabar gembira dengan azab yang akan pedih. Karena Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas mentafsirkan dengan arti kanzun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagai kullu ma lam tu'adda zakatuhu. Kullu ma lam
tuadda zakatuhu. Tuadda bihalfi al-alif. Semua yang belum dibayarkan zakatnya, maka itu kanzun, namanya barang himpunan. Sekalipun barangnya tidak dia himpun, dia pakai untuk investasi lagi. Uangnya dia putarkan, sekalipun tidak dia himpun, tapi tidak dia bayarkan zakatnya, maka tetap dimanakan sebagai kanzun. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Wal iyadu billah. Tsumma qala rahimahullah maqadiru zakawatil amwal. Ini pembahasan mudah. Al-wajibu fi hadzal bab faqat syai'un wahid wa huwa al-hifdz. Fa in hafidtahu marratan wahidah hana 'alaika hadzal babu fi kulli hayatik. Tapi wa in lam tahfazhu walau marrah, kalian akan tetap kesulitan mendapatkan fi khamsin syatun wa fi 'asyaratin syatani. Akan kesulitan selalu mendapatkan bab ini. Tapi cukup hafalkan sekali saja, insyaallah setelahnya akan mudah. Qala rahimahullah maqadiru zakawatil amwal, yang al-amwal sittah yang telah disebutkan. As-sittah yang pertama adalah zakatun na'am. Zakatun na'am dia punya karakteristik sendiri karena di sini hadisnya jelas. Hadis dalam persoalan inilah hadis dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang beliau menuliskan surat kalau punya unta 5 maka diwajibkan 1 ekor kambing. Punya 10 unta maka diwajibkan 2 ekor kambing. Jadi tertulis dalam bentuk hadis yang bentuknya dia bukan qauli, tapi bentuknya dalam bentuk kitab. Itu maka dalam usul fikih nanti akan masuk ke dalam pembagian dalam bab al-ijmal wal bayan, termasuk bayan al-bayanu bil kitabah. Al-bayanu bil kitab, bayan dengan tulisan. Itu seperti hadis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau mengirimkan bagian dari maqadiruz zakah. Qala rahimahullah miqdaru zakatil ibil. Qala syatun fi khamsin minha. Syatun fi khamsin minha ay minal ibil. Kalau punya 5 ekor unta, maka diwajibkan syah. Apa yang dimaksudkan dengan syah? Syah itu adalah 1 ekor ghanam. Dan ghanam itu yasduqu ala ad-dha'n wal ma'az. Bisa digunakan untuk dha'n, domba atau ma'az. Kambing. Tapi syaratnya syatun yang tujzi'u fil udhiyah. Yang sah disembelih. Syah yang tujzi'u fil udhiyah adalah yang sudah mencapai, kalau dia domba mencapai umur 1 tahun. Atau ajza'at muqaddama asnaniha wa qad balagat sitata asyur. Kalau kambing minimal berapa tahun? 2 tahun. Ahsan. Kalau domba 1 tahun, kalau kambing 2 tahun. Harus sesuai. Syatun di sini tulis sama saja dzakaran au untha. Apakah binatangnya itu betina atau jantan? Qala rahimahullah syatun fi khamsin minha wa hiya awwalu nisabiha. Ini awwalu nisabil ibil, yaitu khams. Kalau ingin menghafalkan, kalian hafalkan dari Abi Syuja. Dari Abi Syuja enak sekali bahasanya. Fi khamsin syatun wa fi 'ashrin syatani wa fi 15 wa fi 15 thalathu syiyah wa fi 20 arba'u syiyah. Jadi ketika menghafalkan mudah bahasanya Abi Syuja. Qala rahimahullah syatun fi khamsin minha wa hiya awwalu nisabiha. Ini yang pertama. Wa syatani fi 10. Kalau 10 unta, maka 2 ekor kambing. Wa thalathu syiyahin fi 15. Ini yang ketiga. 15 wajib 3 ekor kambing. Wa arba'u syiyahin fi 20. 20 unta wajib 4 ekor kambing. Atau 4 ekor domba. Pertanyaannya, zakatun na'am, semua zakat, az-zakatul mal semuanya, itu muta'alliqun bil aini. Artinya, wajaba ikhraju zakat min ainil muzakka. Kita harus mengeluarkan, kalau zakat emas, maka yang dikeluarkan emas juga. Kalau zakat perak, maka yang dikeluarkan perak juga. Kalau zakat, diwajibkan seperti itu. Termasuk beras yang dikeluarkan berasnya. Bukan malah keluarkan uang, mengeluarkan jenis yang lain. Tapi kenapa ketika dalam zakat unta, yang diwajibkan bukan keluarkan unta, tapi malah dikeluarkan kambing? Jawabannya dikarenakan di sini memang para ulama ketika mendapati ada hikmah, tentunya sebenarnya asalnya adalah ta'abudi. Karena dari Nabi SAW memang seperti itu. Tapi para ulama melihat hikmahnya, karena kalaulah 5 harus wajib 5 ekor unta saja diwajibkan untuk keluarkan 1 ekor unta, itu dia rugi besar sekali. Karena 5 ekor unta, anggaplah satunya itu untanya harganya 30 juta, berarti dia punya 5 150.
dia keluarkan satu itu sudah 30 juta keluar. Besar sekali zakat 30 juta. Kalaulah cuma setengah unta nggak bisa dipotong. Kemudian dikeluarkan setengah atau seperempatnya nggak bisa. Maka oleh karena itu dialihkan dari unta menjadi kepada yang lebih rendah, yaitu kambing di sini. Jadi sebenarnya ini adalah pengecualian dari kaidah asalnya, ya termasuk pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, sekalipun itu hikmah, pada dasarnya perkara di sini ta'abbudi. Qala rahimahullah wa bintu makhadin fi 25. Oke, saya sebutkan umur unta itu ada 5. Pertama, kalau malah hasanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Umurnya sudah 1 tahun dan masuk, dia ulang tahun setahun dan masuk ke 2. Maka unta yang seperti itu namanya bintu makhad. Itu adalah malah hasanah wa dakhalat fi ats-tsaniyah. Apa definisinya? Malaha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Bahasa kitab wa ta'anat terkadang. Wa ta'anat itu wa dakhalat. Dia mulai. Maksudnya yang benar-benar sudah 1 tahun, bukan 1 tahun kurang 5 hari, bukan 1 tahun kurang 10 hari, bukan. Tapi malaha sanatun yang sudah punya umur 1 tahun wa dakhalat fi tsaniyah. Para ulama kenapa menyebutkan wa dakhalat fi tsaniyah? Untuk mentakkidkan bahwa benar-benar sudah sempurna 1 tahunnya. Wala yajuz yang kurang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari harus tahu 1 tahun benar-benar umurnya. Itu yang pertama, bintu makhad. Yang kedua namanya bintu labun. Bintu labun adalah malaha sanatan wa dakhalat fi tsalitsah. Itu namanya bintu labun. Selanjutnya yang ketiga namanya jaza'ah. Jaza'ah itu malaha 3 sanawat. Jaza'ah. Ahsan, hiqqah yang ketiga, jaza'ah yang keempat. Hiqqah adalah malaha 3 sanawatin wa dakhalat fi ar-rabi'ah. Kemudian yang keempat namanya apa yang keempat? Jaza'ah. Jaza'ah, kenapa dinamakan sebagai jaza'ah? Karena gigi-gigi depan dia itu sudah runtuh, sudah lepas. Itu ma'ajza'at muqaddama asnaniha. Unta itu punya banyak gigi, nanti giginya ketika lepas bagian depannya ketika umur dia 4 tahun. Malaha 4 sanawatin wa dakhalat fil khamisah. Umur terakhir unta itu ketika dia umurnya sudah 5 tahun. 5 masuk ke 6. Itu dalam fikih dinamakan sebagai musinnah. Itu malaha 5 sanawatin wa dakhalat fi sadisah, masuk ke 6. Kalau kalian lihat dalam babuz zakah hanya ada 1, 2, 3, 4 ini saja. Bintu makhad, bintu labun, hiqqah dan jaza'ah. Dan musinnah bukan termasuk bagian dari zakat yang dikeluarkan zakat. Tapi musinnah memang bukan pembahasan zakat, tapi dia pembahasan lain dalam fikih, yaitu pembahasan al-udhiyah. Kalau orang ingin menyembelih dan yang disembelih adalah unta, maka untanya minimal umur berapa tahun? Umur 5 tahun. Yang dinamakan sebagai apa? Musinnah. Ini unta udhiyah adalah musinnah. Sedangkan yang sebelumnya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, ini semuanya adalah ibiluz zakah. Unta yang dikeluarkan dalam zakat. Qala rahimahullah, kita baca. Baru wajib dikeluarkan unta kalau dia punya unta sebanyak 25. Qala rahimahullah wa bintu makhadin fi 25. Bintu makhad harus bintu. Perhatikan lafaz bintu, bukan ibnu, tapi bintu. Artinya yang dikeluarkan harus unta betina. Qala rahimahullah wa bintu makhadin fi 25. Ketika 25 maka bintu makhad. Wa bintu makhad adalah malaha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Wa bintu labunin fi 36. Bintu labun adalah malaha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Wa hiqqatun
fi sittin wa arba'in. Ketika 46 maka hiqqah. Hiqqah adalah ma laha 3 sanawatin wa dakhalat fir rabi'ah. Wa jaza'atun fi ihda wa sittin. Ketika punya 61 unta maka diwajibkan jaza'ah. Jaza'ah adalah ma laha 4 sanawatin wa dakhalat fi al-khamisah. Ila huna intaha ibilu zakah. Sampai sini ibilu zakah berhenti hanya sampai umur 4 tahun saja. Ada umur 5 tahun bukan bagian dari ibilul zakah, melainkan masuk kepada ibilul udhiyah. Ketika ingin menyembelih, nanti dalam kitabul adhahi yang diwajibkan adalah unta umur 5 tahun. Kalau unta umur 5 tahun, kalau sapi umur 2 tahun, kalau kambing umur 2 tahun, kalau domba umur 1 tahun. Itu yang dikeluarkan dalam bab udhiyah dan dalam bab aqiqah. Keduanya sama. Berarti kalau yang musinnah itu nggak ada zakatnya? Bukan nggak ada zakatnya. Kalau musinnah, yang kita keluarkan zakat bukan yang umur 5 tahun. Misalkan dia punyanya musinnah semua. Kalau bagaimana dia musinnah semua, apakah boleh bagi dia untuk mengambil musinnah ini sebagai zakat? Khilaf di antara para ulama apakah boleh atau tidak. Sebagian ulama menyebutkan boleh. Karena atas dasar di sini dia itu aula, ketika umurnya lebih besar, itu boleh bagi dia untuk mengeluarkan yang lebih besar itu. Tapi jadi nanti akan kita sebutkan, boleh nggak dia naik atau boleh nggak dia turun. Maksudnya, ketika dia punya, dia wajib untuk keluarkan hiqqah. Boleh nggak dia keluarkan jaza'ah? Atau dia punya hiqqah, yang diwajibkan hiqqah. Kalau naik, itu keluarkan jaza'ah. Kalau turun, dia keluarkan bintu labun. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Saya timana insyaallah ta'ala dalam bahasan lain itu membahasnya. Termasuk berkaitan dengan musinnah. Imam Al-Bajuri rahimahullah beliau berbicara tentang musinnah ini. Musinnah itu bukan bagian dari ibul zakah, tapi apakah boleh mengeluarkan atau tidak? Yundhar fi Al-Bajuri. Antum bisa dapatkan jawabannya dalam Bajuri. Qala rahimahullah wa jaza'atun fi ihda wa sittin. Mulai dari 61, setelah dari 61 ke depannya, maka nanti mulai berbilang. Qala wa binta labunin fi sittin wa sab'in. 76 yang diwajibkan 2 ekor bintu labun. Bintu labun umurnya berapa tahun? 2 tahun. Wa hiqqatan fi ihda wa tis'in. 91 diwajibkan 2 hiqqah. Hiqqah umurnya berapa tahun? 3 tahun. Wa thalathu banati labunin fi mi'atin wa ihda wa 20. 121 ekor unta yang diwajibkan adalah 3 banat labun. 3 bintu labun, yaitu yang berumur 2 tahun. Setelah selesai, inilah yang paling maksimal disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 121. Kalau orang punya unta lebih dari 121, maka diwajibkan berdasarkan kaidah yang akan beliau sebutkan di sini, yaitu summa bintu labunin fi kulli arba'in wa hiqqatun fi kulli khamsin. Tiap per 40 satu bintu labun, tiap per 50 maka satu hiqqah. Berarti orang kalau 160 diwajibkan, lihat, bintu labun fi kulli arba'in wa hiqqah fi kulli khamsin. Pertanyaan saya, perhatikan nih, per 50 itu hiqqah, per 40 bintu labun. Gimana kalau orang punya 150 unta? 150 ekor unta, maka 3 hiqqah. Bintu labun kan 40 kali 4 160, bukan 150. Tapi bagaimana kalau pertanyaan lain? Kalau 160 ekor unta, maka 140 ekor unta berarti 4 bintu labun. Tadi 40 unta berarti 1 ekor bintu labun. Nah, sekarang tinggal antum kali 40 dikali 4 160. Berarti 160 unta diwajibkan 4 ekor bintu labun. Nah, ini kaidah yang kalian gunakan setiap pembagiannya seperti itu. Karena kan sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan sampai 121. Bagaimana kalau lebih dari 121? Nah, berdasarkan kaidah yang disebutkan. Kalau misalkan 150 berarti 3 hiqqah. Kalau 160 berarti 4 bintu labun. Kalau 200? Bisa 2. 200 bisa 2. Bisa 4. Bisa 4 hiqqah atau bisa 5 bintu labun. Nanti dia mengeluarkannya bagaimana sesuai yang paling bermanfaat. Itu yang dia keluarkan. Jadi hal tersebut adalah kaidah yang kita gunakan dalam pembahasan zakat. Tsumma qala rahimahullah wa hiya wa miqdaru zakatil baqar, untuk sapi tabi'un au tabi'atun fi 30 minha. Tabi' itu malahu sanah, yang punya 1 tahun. Tabi'ah malaha sanatan, yang umurnya sudah 2 tahun.
Tabi itu laki-laki, sedangkan tabi'ah itu, tabi itu jantan, sedangkan tabi'ah itu betina. Wahya awwalu nisabiha, kalau bakor cuma 2 ya. Cuma 30, cuma 3. 30, 40 dan 60. 30 tabi au tabi'ah, wahya awwalu nisabiha. Wa musinnatun fi arba'in. 40 diwajibkan musinnah, yaitu sapi umur 2 tahun. Sudah. Sapi umurnya cuma 2. Umur 1 tahun atau umur 2 tahun. Wa tabi'ani fi sittin, kalau punya 60 tas sapi, maka diwajibkan 2 tabi. 2 tabi atau tabi'an atau tabi'atan. Dalam bab zakat, betina lebih utama. Karena betina itu lebih bermanfaat. Ya. Yang dia unsa itu anfa, tapi fi babiz zakah. Fil baqari wal ibil wal ghanam. Kalau bagaimana kalau fil insan? Birrajul manafi wal unsa manafi. Masing-masing punya manfaatnya. Kemudian kaidahnya summa tabi'un fi kulli thalathin wa musinnatun fi kulli arba'in. Setiap 30 tabi, setiap 40 musinnah. Berarti kalau 90 diwajibkan berapa? 3 tabi. Kalau 120 bisa 4 tabi atau bisa 3 musinnah. Nah, kaidahnya seperti itu juga. Summa qala rahimahullah wa miqdaru zakatil ghanam. Kita akhir dengan ini. Syatun fi arba'i, dia ada nisabnya cuma ada 3 saja ya. Yang pertama syatun fi arba'ina minha, punya 40 kambing maka diwajibkan 1 ekor. Wa hiya awwalu nisabiha. Wa syatani fi mi'atin wa ihda wa 121 maka wajib 2 ekor. Wa thalathu syiyah, 3 ekor kambing fi mi'ataini wa wahidah pada 201. Sudah, hitungannya cuma ini saja. 40, 121 dan 201. Itu saja nisab dari ghanam. Setelahnya kaidahnya adalah wa arba'u syiyahin fi ini yang terakhir, yang keempat. Wa arba'u syiyahin fi arba'imiyah. Dan 4 ekor kambing ketika punya 400. Setelahnya thumma syatun fi kulli mi'ah. Setiap punya 100 maka wajib 1 ekor unta. Setiap per 100 maka 1 ekor unta. Berarti kalau orang punya 500 berapa ekor? Kambing ya. Kalau orang punya 500 berapa ekor? 5. Kalau 600? Gimana kalau 590? 5. Ahsan. 90 kan banyak. Ini semuanya yutasamahu fihi, tidak dihitung. Itu semua namanya waqsun. Dalam istilah fuqaha namanya waqsun. Waqsun adalah kadar yang menyeling-selingi antara satu angka dengan angka yang lainnya. Dan ini tidak dihitung. Jadi orang punya 505, punya 606, kalau punya 590 tetap 5. Karena selagi belum mencapai 600 maka tidak diwajibkan 6. 599 bahkan tetap 5. Lagi hamil 1. Tsumma qala miqdaru zakatin naqdain naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tibtum wa taba man syaakum wa tawa'tum minal jannati manzilah. Wa barakallahu fikum wa alaikum wa ja'alakum hudatan mahdina amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah